Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam ibadah PLK terpadu pada Jumat hari ini. Dan bersama kita telah membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengutip sebuah sindiran di media sosial untuk para orang pemalas yang mengatakan begini: waktu orang rajin adalah sekarang, waktu orang malas adalah besok. Dan sebuah kata-kata yang cukup menyindir, bahkan sedikit menampar bagi kaum pemalas. Saya kutip dari seorang sastrawan Indonesia, Buya Hamka, yang mengatakan, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Berbagai quotes tadi, berbagai kata-kata tadi mengingatkan setiap kita untuk meninggalkan kehidupan yang malas. Hidup yang sering menunda-nunda pekerjaan, hidup yang hanya mengharapkan sesuatu datang tanpa kita berusaha, tanpa kita berupaya dengan keras untuk mewujudkan setiap hal yang kita inginkan tersebut. Hidup yang hanya diisi dengan sesuatu yang tidak produktif setiap saatnya. Ibu bapak saudara sekalian, selain quotes tadi, selain kata-kata yang tadi saya kutip, entah itu dari media sosial, entah itu dari sastrawan Indonesia, firman Tuhan kita pada malam hari ini dari kitab Amsal yang menjadi bacaan kita juga berbicara tentang kemalasan. Bahwa pada dasarnya kemalasan tidak akan mendatangkan suatu keuntungan, melainkan mendatangkan kerugian. Kita yang malas, kita yang menunda-nunda pekerjaan tidak akan mendapatkan suatu keuntungan dari bermalas-malasan yang kita miliki. Justru sebaliknya, kita akan mendapatkan kerugian. Ayat ke-30 sampai ayat ke-34 ini merupakan perumpamaan penulis kitab Amsal tentang kehidupan yang penuh dengan kemalasan. Ia mengibaratkan atau mengambil perumpamaan ketika dia melewati sebuah ladang, maka ladang itu ditembuhi oleh onak atau tumbuhan berduri. Lalu tanahnya tertutup dengan jeruju, yaitu tumbuhan-tumbuhan liar. Dan temboknya bahkan sudah runtuh, sudah roboh. Perumpamaan ini hendak mengajarkan bagi penulis kitab Amsal dan kita sekalian juga bahwa kehidupan yang diliputi dengan kemalasan, yang diliputi dengan upaya kita menunda-nunda pekerjaan akan mendatangkan kemiskinan, bahkan kekurangan dalam hidup yang tiada akhirnya. Oleh sebab itu, setiap kita mau diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kemalasan atau sikap menunda-nunda pekerjaan ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal budi, karena mereka terkesan menyia-nyiakan kehidupan yang adalah anugerah dari Tuhan. Di tengah pandemi saat ini mungkin ada sebuah istilah kaum rebahan, kaum yang hanya bermalas-malasan dan tidak produktif setiap harinya. Istirahat memang diperlukan. Kita tidak diharuskan untuk terus bekerja dan akhirnya membuat tubuh kita kesakitan. Tetapi istirahat atau menunda-nunda pekerjaan begitu lama dan dilakukan terus-menerus adalah sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ibu bapak saudara sekalian. Ketika kita beristirahat, istirahatlah secukupnya. Dan lanjutkanlah kembali, buatlah kehidupan kita hari demi hari terus produktif, terus menghasilkan yang terbaik, agar kita di kemudian hari tidak menyesal karena kita tidak melakukan apa-apa di hari ini. Sebagai orang Kristen yang adalah rekan sekerja Allah di dunia ini, maka setiap kita diajak dan diingatkan melalui pesan firman Tuhan dari kitab Amsal
bahwa kita diajarkan, kita diingatkan untuk tidak menjadi sosok orang yang pemalas, orang yang hanya memangku-mangku tangan tanpa mengerjakan apapun, orang yang lebih banyak beristirahat ketimbang bekerja, orang yang membiarkan ide-ide cemerlangnya terpendam begitu saja karena malas untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Ibu bapak saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa kesuksesan tidak terjadi secara instan. Bahkan bagi orang-orang yang telah rajin sekalipun memiliki kemungkinan untuk gagal. Apalagi orang-orang yang hidup dengan bermalas-malasan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita mau kehidupan kita lebih baik ke depannya, berhenti dan ubah kebiasaan kita yang terus bermalas-malasan menjadi sesuatu yang lebih produktif lagi ke depannya. Gunakan ide-ide yang kita miliki, kerjakan secepat mungkin yang bisa kita lakukan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus gunakan waktu-waktu yang adalah anugerah Tuhan ini sebagai bentuk kita mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Mari bersama wujudkan, kejar setiap harapan, setiap impian kita ke depan dengan usaha dan upaya yang tekun dan gigih, bukan dengan bermalas-malasan. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi rekan sekerjanya di dunia ini yang terus memanfaatkan, yang terus menggunakan waktu, anugerah kehidupan yang Dia berikan dengan senantiasa mengerjakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mari bersama lakukan, mari bersama ingatkan orang-orang di sekitar kita untuk terus rajin, untuk terus tekun melakukan yang terbaik. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita. Dan stop ubah kebiasaan kita yang bermalas-malasan menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi, yang lebih produktif lagi ke depan. Tuhan memberkati setiap kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa rajin, tekun, gigih mengejar apa yang kita impikan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.